4 komplotan pencuri motor di Bandar Lampung ditangkap polisi. 7 orang ditangkap dan mereka berasal dari kelompok pencuri motor asal Pesawaran, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Bandar Lampung. Para tersangka ditangkap dalam waktu 1 bulan terakhir. Menurut polisi, para tersangka mencuri motor di 91 lokasi di Bandar Lampung. Mereka adalah pemetik atau pencuri motor di rumah korban, joki atau pengendara, dan penadah. Dari para tersangka, polisi menyita 10 motor bodong, 1 pucuk senjata api rakitan, belasan pasang plat nomor polisi, dan peralatan mencuri motor. 91 kali pencurian kendaraan bermotor atau 91 tempat kejadian perkara. Ini baru pengakuan dari para tersangka. Jadi kami tidak mengejar pengakuan, tapi terus akan kami kembangkan, kami lihat, kami identifikasi dari saksi dan bukti-bukti rekaman CCTV dan lain sebagainya. Ya, apabila identik dengan ketujuh pelaku ini, nanti bisa akan bertambah lagi tempat-tempat kejadian pencurian kendaraan bermotor. Salah satu tersangka adalah seorang kakek 61 tahun bernama Hartono, warga Panjang, Bandar Lampung. Ia berdalih nekat mencuri motor karena terlilit utang. Bapak tahu sama korban, yang kenal? Nggak tahu, Pak. Jadi Bapak lagi keliling-keliling ngeliat ada motor kecil nempel? Iya. Bapak ambil? Bukan, mau ketemu teman. Mau teman-teman? Bapak ambil motor itu? Iya. Dijual motornya, Pak, ya? Iya, Pak. Duitnya untuk apa, Pak? Bayar utang. Bayar utang. Udah sering, Pak, ngambil motor gitu, Pak? Baru ini. Jual berapa, Pak? 1.250.000. Kemana? Untuk bayar utang. Komplotan pencuri motor di Bandar Lampung dikenal piawai. Mereka hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk mencuri motor yang diincarnya. Polisi berjanji akan menangkap anggota komplotan lain yang masih buron. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Geng motor brutal di Bandar Lampung meresahkan hingga menakutkan warga keluar malam. Kapolda Lampung Irjen Ahmad Wiyagus berjanji akan memberantas geng motor yang berbuat brutal, terlebih mereka yang sudah mencelakakan orang lain. Ini disampaikan Kapolda Lampung usai apel pengerahan ratusan polisi yang bertugas mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru Jumat siang. Tak hanya dari Satuan Samapta yang patroli malam, Polda Lampung juga menggerakkan tim khusus anti bandit atau TKP 308 di seluruh polsek dan polres. Polisi berjanji akan menindak tegas geng motor yang berbuat onar dan brutal. Itu mendapat atensi khusus ya. Kita sudah membentuk tim ya untuk menangani itu, dan saya juga menghimbau kepada masyarakat ya, khususnya yang tergabung dalam geng motor ya, untuk tidak mencoba-coba ya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Penempatan personel untuk antisipasi geng motor, Jenderal? Itu sudah di-plotting sama Karo. Geng motor brutal membuat onar di Bandar Lampung pada Selasa dini hari pekan lalu. Mereka tawuran dengan geng motor lainnya di Jalan Kartini, Tanjung Karang Pusat. Ulah geng motor itu menakutkan warga hingga kocar-kacir menyelamatkan diri. Mereka yang membawa berbagai jenis senjata tajam saling serang. Seorang pengendara motor bernama Andi Ferdian, warga Pesawaran, yang sedang melintas jadi korbannya akibat dianiaya mereka. Andi terluka di kepala dan salah satu jarinya putus akibat dianiaya geng motor. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Di penghujung tahun 2022, Polres Mesuji menggagalkan penyeludupan 2 kg sabu-sabu dan 1.000 butir pil ekstasi. Narkoba senilai 2 miliar itu akan dikirimkan ke Jawa melalui Jalan Sumatera Lintas Timur dan Tol Trans Sumatera. 2 kurir pil ekstasi warga Menggala, Tulang Bawang, ditangkap dan kini ditahan di Polres Mesuji. Sementara itu, untuk kasus sabu-sabu belum satu pun pelakunya yang ditangkap. 18, 19.
2 kg sabu-sabu itu disita dari semak belukar belakang salah satu minimarket dekat gerbang tol Simpang Pematang. Siapa yang mau pesen jus? Kalau berbicara rupiah, sabu 2 kilo lebih kurang 2 miliar, dan untuk ekstasi 500 juta rupiah. Ada tersangka nggak? Untuk ekstasi ada 2 tersangka. Persiapan dilimpahkan di kejaksaan. Untuk sabu sendiri, ini pelaku masih dalam lidik, tapi identitas udah ada pada kami. Sabu-sabu dan ekstasi yang disita kemudian dimusnahkan di halaman Polres Mesuji. Kedua jenis narkoba itu dilarutkan ke dalam cairan kimia atau cairan pembersih lantai, kemudian diblender dan airnya dikubur. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Sah ya? Sah. Kasih sayang anak sepanjang galah, kasih sayang ibu sepanjang masa. Peribahasa itulah yang mendasari pengurus Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Pesisir Barat menggelar peringatan Hari Ibu. Panitia mengundang ratusan perempuan lansia dari sejumlah kecamatan di pesisir barat. Ini untuk menghormati jasa perempuan sebagai ibu dan istri maupun sebagai warga negara yang baik. Para lansia dihibur tari-tarian tradisional, modern, dan juga pagelaran musik. Kemudian juga ada bersama Forum Anak. Pokoknya pada hari ini kami bergembira ingin memuliakan para ibu-ibu, terutama para lansia yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, karena saya yakin ibu-ibu para lansia ini adalah pejuang-pejuang yang mendidik para generasi terdahulu. Hari Ibu diperingati setiap 22 Desember. PKK Pesisir Barat berharap perempuan mendapat peran lebih di berbagai bidang sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan negara. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.